Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab ke-10 dengan judul perikop pertama, perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Perintah Yesus jelas ya, ketika suami istri sudah kawin, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Sejak awal, Allah, Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan ya. Ya zaman sekarang sudah sangat liberal sekali ya. Sekarang ada namanya LGBT. Mereka tidak mau disebut laki-laki, tidak mau disebut perempuan. LGBT plus, ada lagi LGBT plus, ada lagi trans. Ya mereka tidak menyebut dirinya laki-laki, tidak menyebut dirinya perempuan. Ya. Jadi inilah dunia kita tahun 2023 ini makin secara moral makin merosot. Gak cuma soal perkawinan ya, tetapi soal aborsi ya. Orang lain susah-susah ingin memiliki anak, yang sudah punya anak karena tidak menikah mereka lalu aborsi. Atau sudah menikah pun, saya tidak butuh ini, tidak butuh anak, diaborsi ya. Aborsi itu membunuh ya. Itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Kristus. Jadi bagi lembaga atau kelompok atau siapapun yang mendukung aborsi ya, itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Presiden Biden Amerika mendukung aborsi, mendukung LGBT ya. Jadi meskipun Katolik, pengikut Kristus, tapi Presiden Biden tidak menjalankan perintah Kristus dengan benar. Sayang sekali. Dulu waktu zamannya Musa, kata mereka, lah Musa memberikan izin untuk menceraikan istri atau suami ya, dengan membuat surat cerai. Ya, tapi kan kata Yesus itu karena ketegaran hatimu ya, berarti Musa itu ditekan-tekan ya, supaya mengizinkan untuk memberikan surat cerai. Itu karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah untuk menceraikan istrinya dengan menulis surat cerai. Tapi sejak awal dunia bukan seperti itu. Ketika sudah menikah, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya perkawinan ini tuh bukan hal yang sepele, bukan hal main-main. Perkawinan adalah hal yang serius. Sebaiknya Anda mengetahui dulu apakah itu betul jodoh Anda. Kalau hanya untuk bersenang-senang, ya tidak usah menikah ya. Lebih baik di luar pernikahan ya.
itu sendiri sudah, kalau sampai ya berbuat seperti suami istri sebelum menikah, ya itu juga salah juga ya. Tapi menikah hanya untuk menginginkan kebutuhan biologis, itu juga salah juga ya, bingung. Karena nanti cuman menikah hanya untuk hubungan biologis, sudah bosen pengen ganti lagi pasangan yang lain ya. Jadi udah dua-duanya udah kacau balau ya. Mari kita ikuti Yesus, kita berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Kalau kita yakin dengan pasangan kita, barulah kita menikah ya. Karena menikah adalah untuk selamanya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus dan ingin membagikan inspirasinya dengan kita semua, dapat menuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan di berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.